Di medan perang, apa yang pertama kali terlintas di benak kita? Mungkin barisan tang baja yang gagah, pesawat tempur canggih yang membelah langit, dan ribuan prajurit yang saling berhadapan. Itu adalah gambaran perang konvensional. Tapi, ada jenis peperangan lain yang jauh lebih sunyi, lebih cerdik, dan seringkali jauh lebih mematikan. Ini adalah peperangan yang dilakukan oleh para pejuang bayangan. Istilah pejuang bayangan merujuk pada unit militer, agen rahasia, atau kelompok gerilya yang tidak mengandalkan kekuatan dalam jumlah besar. Sebaliknya, mereka adalah spesialis dalam operasi di belakang garis musuh, menggunakan kecerdikan, sabotase, dan ketangguhan mental untuk mengalahkan musuh yang jauh lebih kuat dan lebih modern. Mereka membuktikan satu hal, dalam konflik, kekuatan otot seringkali kalah telak oleh kekuatan otak. Lalu, apa sebenarnya yang membuat para pejuang ini begitu efektif dan ditakuti? Ada 3 pilar utama yang mendefinisikan kemampuan mereka. Pilar pertama, kecerdikan atau intelijen dan strategi. Pejuang bayangan adalah ahli dalam membaca situasi. Mereka mampu menyamar dengan sempurna, mengumpulkan informasi vital, dan menyerang titik lemah musuh yang paling tidak terduga. Mereka tidak pernah membuang energi untuk menghadapi musuh di titik terkuat mereka. Sebaliknya, mereka mencari simpul logistik, pusat komunikasi, atau pos komando yang vital. Ini adalah permainan catur, bukan adu tinju. Mereka berpikir beberapa langkah di depan, mengubah setiap kelemahan musuh menjadi keuntungan mereka. Pilar kedua, ketangguhan, atau kemampuan bertahan hidup. Kemampuan untuk bertahan hidup di lingkungan paling ekstrem adalah sebuah keharusan. Entah itu di tengah hutan belantara yang panas, gurun pasir yang tandus, atau bahkan bersembunyi di tengah kota musuh selama berbulan-bulan. Mereka beroperasi dengan logistik minimal. Pelatihan mereka berfokus pada ketahanan fisik dan mental yang luar biasa. Jika pasukan konvensional terikat pada rantai pasokan yang panjang dan rentan, pejuang bayangan hanya terikat pada kemampuan diri mereka sendiri. Mereka adalah definisi dari efisiensi dan kemandirian. Dan pilar ketiga, siluman atau stealth. Prinsip utama mereka sederhana namun mematikan, datang tidak terlihat, pulang tidak terdeteksi. Keheningan adalah senjata mereka yang paling ampuh. Dengan bergerak tanpa meninggalkan jejak, mereka menciptakan ketidakpastian dan rasa takut yang mendalam di hati musuh. Musuh tidak tahu kapan, di mana, atau bagaimana serangan berikutnya akan datang, menciptakan tekanan psikologis yang konstan. Untuk lebih memahami kehebatan mereka, mari kita lihat beberapa contoh legendaris dari sejarah yang mewujudkan ketiga pilar ini. Contoh pertama adalah ninja atau shinobi dari era feodal Jepang. Mereka sering digambarkan dalam budaya populer hanya sebagai petarung yang mahir. Tetapi esensi ninja yang sesungguhnya adalah spesialis spionase dan infiltrasi. Kecerdikan mereka terlihat dari penggunaan alat-alat sederhana namun sangat efektif. Misalnya, alat panjat dinding yang memungkinkan mereka menembus benteng paling kokoh sekalipun. Atau penggunaan bubuk mesiu dan api untuk menciptakan pengalihan perhatian yang sempurna. Mereka dilatih sejak kecil untuk menahan rasa sakit dan bergerak sunyi di tengah kegelapan malam, menjadikan mereka prototipe pejuang bayangan sejati di zamannya. Sekarang, mari kita melompat ke abad ke-20, di mana kita menemukan pasukan gerilya. Contoh paling menonjol adalah Viet Cong selama Perang Vietnam. Viet Cong adalah bayangan yang berhasil membuat tentara modern Amerika Serikat yang memiliki keunggulan udara dan teknologi mutlak menjadi sangat kewalahan. Kecerdikan mereka terpancar dari pembangunan jaringan terowongan bawah tanah yang luar biasa rumit. Terowongan ini bukan hanya tempat persembunyian, melainkan sebuah kompleks kota bawah tanah yang mencakup rumah sakit, jalur suplai, dan bahkan markas komando. Ketangguhan mereka adalah kemampuan untuk bertahan di kondisi mengerikan ini selama bertahun-tahun. Menggunakan jebakan sederhana seperti ranjau bambu atau penjiks yang secara psikologis jauh lebih merusak daripada bom berat. Mereka mengubah medan perang menjadi labirin mematikan bagi musuh mereka. Dan Giaden, kita memiliki pasukan khusus dan agen rahasia seperti Mossad dari Israel, SAS dari Inggris, atau Delta Force dari Amerika. Misi mereka hari ini bisa menentukan nasib sebuah negara tanpa pernah diketahui oleh publik. Kecerdikan mereka kini dipersenjatai dengan teknologi tinggi, kemampuan penyamaran identitas yang sempurna,
dan kemampuan untuk melumpuhkan target strategis di jantung wilayah musuh tanpa perlu memicu perang terbuka. Mereka adalah pejuang bayangan yang beroperasi di balik tirai geopolitik global, di mana satu operasi senyap bisa mengubah arah sejarah. Inti dari semua operasi ini adalah konsep perang asimetris. Sebuah konflik di mana dua pihak memiliki kekuatan yang sangat tidak seimbang. Pejuang bayangan akan selalu menghindari konfrontasi langsung yang pasti akan membuat mereka kalah. Strategi mereka berfokus pada sabotase, yaitu menghancurkan jalur logistik, gudang senjata, atau infrastruktur penting. Daripada berhadapan langsung dengan divisi tank musuh, mereka memotong urat nadi musuh, bukan mencoba mematahkan tulangnya. Tujuan utamanya adalah menciptakan perang psikologis. Ketika serangan bisa datang kapan saja, dari mana saja, dan dari seseorang yang terlihat seperti warga sipil biasa. Hal itu menciptakan rasa takut dan melemahkan moral musuh lebih cepat dan lebih efektif daripada tembakan artileri manapun. Pada akhirnya, kisah pejuang bayangan adalah kisah tentang bagaimana dampak yang diciptakan bisa jauh lebih besar daripada ukuran kekuatan itu sendiri. Mereka membuktikan bahwa sumber daya terpenting di medan perang bukanlah baja, uang, atau jumlah pasukan, melainkan kecerdasan, kemampuan beradaptasi, dan kemauan baja untuk tetap bertahan. Mereka adalah penentu kemenangan yang seringkali namanya tidak tertulis di baris terdepan buku sejarah. Namun dampaknya membentuk dunia yang kita kenal sekarang. Bagaimana menurut Anda? Apakah taktik gerilya dan perang bayangan seperti ini masih relevan di era peperangan siber dan drone saat ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe jika Anda ingin kami membahas taktik spesifik dari para pejuang bayangan Indonesia di masa lalu. Terima kasih telah menonton.